Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda Iip, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Dan kita akan lanjutkan, ya, kita akan simak satu tayangan video yang menarik. Adalah video ini diproduksi, ya, dibuat di Pangandaran, ya, kemudian hasil kreativitas dari anak-anak muda Pangandaran yang ternyata sangat istimewa, ya. Jadi banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa dari anak-anak muda di Pangandaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, talent-talentnya juga semua 100% Pangandaran, ya. Nah, kita akan tonton videonya yang, ya, insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak pihak, menginspirasi banyak pemimpin agar terpanggil untuk bisa sama-sama memberantas buta huruf dan buta makna Al-Quran di wilayahnya masing-masing. Mari sama-sama kita simak tayangan video Indonesia Mengaji berikut ini. Upaya untuk tidak bisa dan melalui nol menjadi ngaji dan lancar pertamaan ucapkan advokat atau tanda Roma, ada tanwin dan atau di ajmunat. Ahkamul huruf, ahkam fiwal tidak ada selanjutnya progres, ya. Penting. Jangan lupa bahwa angfusakum dan insya Allah wariskan dalam ummatul Qur'an dan yang Qur'ani. Nah, Indonesia ini adalah segalanya pada misi jawab. Saya patuh menjadi kita Quran. Ajar demikian. Ya, itulah video singkat yang dibuat oleh anak-anak muda Pangandaran, ya. Jadi produsernya, direkturnya, kemudian juga talent-talentnya semua berasal dari Pangandaran, dan insya Allah ini mengawali ratusan video yang nanti kita akan produksi yang akan menjadi alat edukasi bukan hanya untuk, tentu diharapkan, ya, khususan buat warga Pangandaran, tetapi juga kita berharap ini bisa dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Jadi Pangandaran yang begitu istimewa, ya, dengan pemandangan alamnya, lautnya, dan juga ternyata gunung-gunungnya luar biasa, tetapi juga ada sumber daya yang sangat istimewa. Maka pantaslah kalau kemudian, ya, sangat wajar kalau Pangandaran nanti dibangun pusat dakwah digital, gitu ya, karena sumber daya manusianya mumpuni, kemudian dengan keindahan alamnya tentu nanti bisa menghasilkan konten-konten yang
sangat menarik untuk disaksikan, sangat edukatif, dan bisa membantu upaya pemberantasan buta huruf dan buta makna Al-Quran. Baik, Bapak Ibu semua, 1 menit menjelang 5:15, seperti saya sampaikan di awal bahwa acara kita resminya dibuka jam 5:15, karena menunggu tentu Bapak-Bapak atau Ibu yang berangkat ke masjid ya, tetap sholat di masjid untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Dan acara hari ini menjadi sangat spesial, bahkan saya lihat sudah nampak di layar ya, bintang tamu kita dan juga orang-orang yang punya komitmen yang kuat ya untuk bisa membersamai warga Pangandaran. Ini satu hal yang sangat istimewa. Saya lihat guru kita bersama juga sudah hadir, ada Pak Kiai Masud. Kemudian saya juga sudah melihat ada kepala kepala kantor Kemenak Pangandaran, Bapak Dr. Haji Supriyana MPD. Ini juga saya lihat sudah hadir, Masya Allah, luar biasa. Dan yang wabil khusus ini teristimewa, yang kita nanti-nanti, Masya Allah, luar biasa ini. Saya mau sapa langsung terlebih dahulu ya, Pak Bupati Pangandaran, Bapak Haji JJ Wiradinata. Assalamualaikum, Pak Bupati. Boleh dibantu mute-nya, barangkali bisa dibuka terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Bupati. Baik ya, saya juga mau sapa nih bintang tamu kita yang juga sangat istimewa, Bapak Kiai Haji Arun Al-Aziz, Ketua Dewan Mustasyar DMI Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum Pak Yai. Baik, sepertinya saya nggak tahu apakah koneksi internet dari tempat saya atau di Pangandaran sedang juga tidak terlalu baik ya, atau di tempat saya ingin sapa dulu nih yang suaranya langsung bisa keluar terlebih dahulu. Ini sepertinya sudah dibuka mute-nya, Pak Bupati Pangandaran. Assalamualaikum Pak Bupati. Ya, bahagia benar saya hari ini mau bersilaturahmi, apalagi kegiatan Indonesia Mengaji. Sehat semuanya. Tuh, baik. Itu masih tutup. Yang dimiliki yang kayak gitu. Ya, baik. Saya coba ini dulu, nanti kita akan bincang-bincang juga ya lebih lanjut dengan Bupati kita Pak Haji JJ Wiladinata yang Masya Allah di pagi hari ini beliau berkenan untuk hadir gitu ya, tetapi nanti Insya Allah yang sangat mengenal dengan dekat tentunya ya, ada guru kita bersama Pak Kiai Masud. Saya mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai Masud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Yai. Alhamdulillah, sama sona. Saya mau sapa juga santri-santri di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Masya Allah. Baik, kita mulai saja ya Pak Kiai ya. Kita mulai saja mengawali kajian Ba'da Subuh, ngaji bareng Ba'da Subuh ya, Pangandaran mengaji online ini dengan sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya tidak akan mengulang ya, tentu nanti saya akan serahkan juga ke guru kita bersama. Tapi sebelum saya serahkan ke guru kita bersama, ini ada satu hal yang menarik, dan tentu di sini banyak sekali narasumber yang sangat mumpuni gitu ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Hidayat. Kenapa sering dipanggil Coach Hidayat? Karena keseharian saya adalah sebagai seorang trainer dan business coach. Saya seorang apoteker, alumni Institut Teknologi Bandung, dan tidak ada korelasinya tentunya dengan aktivitas yang saat ini, walaupun saya sangat bersyukur ya, tentu saya tidak bisa menjadi seperti ini kalau bukan karena juga alma mater yang pernah saya pernah belajar di sana gitu ya. Nah, tapi ada hal yang menarik yang mudah-mudahan juga terjawab ya di forum kita di Majelis Ilmu kita di pagi hari ini. Mohon maaf, yang lain boleh di-mute terlebih dahulu. Ya, saya lanjut ya. Jadi
Bukankah misalnya kalau ya membaca Al-Quran itu runutannya kan seperti ini, membaca, mengkaji, ya, memahami, dan kemudian mempraktekkan. Tapi membaca ini wilayah yang banyak kemudian, termasuk saya, khususnya saya lah, saya nggak bicara orang lain, saya merasakan tahapan itu luput dari diri saya gitu ya. Sementara kalau kita berpikir, kalau saya berpikir, duh ya Allah, umur saya udah nggak muda lagi nih. Kalau saya mau mulai belajar lagi membaca, wah kapan saya kemudian betul-betul mengkaji lebih dalam dan lain sebagainya, rasanya nggak punya waktu gitu ya. Kayaknya nggak penting-penting amat kita ya belajar membaca lagi. Toh yang penting kita tahu ya isi Al-Quran, kita kaji, yang penting adalah makna yang terkandung di dalamnya dan kemudian mengimplementasikan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dijawab oleh guru-guru kita yang hari ini juga hadir gitu ya. Ada Pak Kiai Mas'ud, kemudian ada Ketua Dewan Musnasyar DMI Kabupaten Pangandaran, Pak Kiai Haji Harun Al-Aziz, ya, kemudian juga ada Kepala Kemenak ya, Kepala Kantor Kemenak Pangandaran, Bapak Dr. Haji Supriyana, MPD, yang bisa jadi ini penting untuk terjawab gitu ya. Bagaimana dengan yang mereka yang sudah tidak muda? Kayaknya lompat aja deh, nggak penting juga kayaknya belajar baca lagi, harus dari nol lagi, satu malu, dua kayaknya habis waktu gitu ya. Nah, untuk itulah mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, saya mau serahkan gitu ya kepada guru kita bersama, Pak Kiai Mas'ud An-Saidi. Mangga Pak Kiai bisa menginisiasi kegiatan ini, sekaligus nanti kira-kira siapa yang tepat menjawab pertanyaan saya gitu ya. Jangan-jangan yang sudah lewat muda sih nggak perlu lagi lah belajar membaca lagi, itu mah udah lewat jam waktunya dan kita udah nggak punya waktu untuk itu. Mangga Pak Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Coach Hidayat, Muhammad Hidayat namanya itu, tapi masyhur Coach Hidayat di dunia. Yang terhormat Pak Bupati Wilujeng Tepang, Pak Bupati di dunia entertainment. Wah, Masya Allah. Sudah merasa artis. Alhamdulillah, bahagia yang tiada taranya. Juga hadir Pak Wakil Bupati, Pak Haji Ujangdin. Alhamdulillah kelihatan. Wah Haji Harun, Ketua Dewan Mustasar DMI, Pak Kepala Kemenag, Pak Dr. Haji Yana, alhamdulillah yang selalu membersamai kita istiqomah. Ketua fraksi DPRD, fraksi PDI ya, DPRD Kabupaten Pangandaran, Pak Jo Irwan, alhamdulillah beliau adalah yang menjadi penyambung kita sampailah ke Pak Bupati ini, alhamdulillah. Dan yang lainnya tentu mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Di sini banyak orang-orang penting dan kalau ditanya yang paling bahagia hari ini adalah kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Muqomah. Karena hadir orang-orang penting di Pangandaran ini. Semua ini jawara-jawara dan juara-juara, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita adalah Darul Muqomah. Bagian dari itu, ya qadarullah bisa bikin konten segala ya, alhamdulillah bisa disaksikan sehingga begitu indah di Darul Muqomah ya. Dan indah dengan sawah-sawahnya dan bangunan-bangunannya yang belum selesai itu ya. Masya Allah. Baik, sedikit kita punya durasi 5 menit kalau tidak salah untuk mengawali ini sebelum Pak Bupati nanti menyambut dan seterusnya. Tentu apa yang disampaikan oleh Coach Hidayat adalah
sudah Ngaji. menjadi visi dan misi Kabupaten Pangandaran sesungguhnya. Jadi matching lah begitu. Begini Coach, ini yang namanya Pangandaran mengaji ini adalah nanti Pak Bupati yang menyampaikan adalah visi misi beliau. Ini visi misi program unggulan beliau. Tentu dengan makna yang lebih luas, ada AMS ya, ada ajengan masuk sekolah. Tapi sanes ajengan sekolah deh Coach. tapi Kiai bersama-sama pemerintah ya, ulama dan umaro, alhamdulillah di Pangandaran itu dengan kepemimpinan Pak Haji JJ bersama-sama, jadi bisa mewarnai sekolah, ada AMS. Kemudian Pangandaran mengaji itu dengan makna bahwa perhatian pemerintah kepada guru-guru ngaos gitu kan, ada insentif, alhamdulillah ya. Bukan masalah gede atau sedikitnya, banyak atau sedikitnya, tapi ini penghormatan, penghargaan. Nah, sehingga dengan itu maka keberkahan, apalagi sekarang nyambung lagi ya qadarullah dengan para mujahid ya, orang-orang yang punya komitmen kuat. Nah, ini namanya Indonesia mengaji. Nah, presidennya ini ya Coach Hidayat, ini presiden Pak Bupati ini ya, Pak Muhammad Hidayat, yang udah berkali-kali ingin bertemu Bapak tapi belum diberi izin oleh Allah karena kesibukan Pak Bupati. Masya Allah udah datang ke Darul Muqomah, udah datang bersama kru ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik. Tentu untuk konteks Indonesia mengaji ini tadi disampaikan makna yang lebih spesifik lagi, yaitu fokus kepada bagaimana pemberantasan atau keluar dari buta huruf dan buta makna Al-Quran, terutama untuk generasi-generasi yang sudah tidak muda lagi begitu ya. Bahasa Pangandaran memang karolot lah gitunya. Kalau harus bersama anak-anak ngaji eja-ejahan di masjid, tentu malu lah ya. Tapi dengan fasilitas seperti ini, apalagi sekarang era digital ya, udah masuk 4.0, jadi tidak ada alasan. Nah, sehingga kita belajar di rumah juga tidak malu, dan sesisanya mungkin beratus-ratus ya. Mungkin beratus-ratus video ya Coach, untuk bisa diakses dengan mudah dan insya Allah menarik. Dengan kita punya kekayaan atau punya aset yang luar biasa, tim lampu kreatif ini Pangandaran juga, ini yang uniknya Pangandaran juga. Jadi Pangandaran juara lah pokoknya. Pangandaran juara pokoknya. Alhamdulillah saya dipercaya pembimbingnya dari Pangandaran. Nanti narasumbernya juga dari Kemenag Pangandaran, tentu yang kreatif di bidang videonya juga lampu kreatif dari Pangandaran juga. Ya, terima kasih untuk lampu kreatif. Insya Allah hadir di sini ada ya sekarang. Nah, itu kira-kira untuk mengawali, dan saya berikan sepenuhnya nanti melalui Coach Hidayat kepada Pak Bupati. Tentu jazakumullah ahsanal jaza, terima kasih sudah bisa hadir membersamai kami, mensupport kami, dan tokoh-tokoh yang lain, ada pewakil, ada Pak Haji Harun dan seterusnya, Pak Kepala Kemenag. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama untuk berjuang ya, untuk menanam benih yang untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Saya doakan para pemimpin yang komitmen dengan Al-Quran ini diberi umur panjang, diberi kesehatan, sukses selalu ya, segala cita-cita dan harapannya. Tentu kalau kemarin di Indonesia mengaji, bintang tamunya dari Bupati Sumedang ya, ini ada nilai plus untuk Pangandaran, karena setahu saya baru kabupaten kota inilah yang jadi chapter ya, chapter Indonesia mengaji. Jadi pokoknya selamat Pak Bupati, alhamdulillah dengan kehadiran Bapak ini jadi
Pangandaran ini adalah yang paling pertama lah ya, yang paling pertama di Indonesia merespon Indonesia Mengaji, dan mohon dipiralkan untuk Pas Hidayat supaya yang lainnya pokoknya jadi gebiar, insya Allah jadi berkah dunia ini, Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Kiai Masud ya. Jadi menyisakan tadi pertanyaannya sepertinya memang akan nanti dijawab ya oleh ya, bintang tamu atau narasumber kita, baik nanti oleh Pak Kiai Haji Harun Al-Aziz atau juga oleh Pak Kemenak ya, Pak Kepala Kemenak, Pak Dr. Haji Supriyana. Jadi menarik sebetulnya, dan ini penting untuk terjawab gitu ya. Ini penting untuk terjawab karena apa masih penting seseorang yang sudah di usia yang tidak lagi muda belajar lagi membaca gitu ya. Waktunya cukup nggak nih? Sementara kalau kita lihat proses belajar yang alurnya itu kan ya belajar membaca, kemudian belajar membaca, memahami dan kemudian mempraktekkan. Kalau sudah lewat gitu, apalagi sudah mungkin usianya sudah mulai di atas 40, di atas 50, waduh udah nggak sempet lagi nih kalau harus baca lagi. Kayaknya nggak penting-penting amat. Yang penting kan tahu isinya apa dan kemudian bagaimana mempraktekkan. Nah nanti ini PR ya, PR yang nanti tentu kita mintakan jawabannya dari para narasumber. Tetapi yang tidak kalah pentingnya ya hari ini tentu saya sangat bahagia, walaupun belum sempat bertemu secara fisik langsung dengan Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti ada waktu Pak Bupati bisa berkenan menerima kami, karena kalau kita bicara sedikit saja terkait dengan Indonesia Mengaji, ya, misi utama Indonesia Mengaji adalah pemberantasan buta huruf dan buta makna Al-Quran. Nah, buta makna Al-Quran tidak bisa dimulai tanpa ada pemberantasan buta huruf terlebih dahulu. Dan yang menjadi memprihatinkan, ya, dan ini perlu dibuktikan gitu ya, bahwa di sosial media ini kan dahsyat. Wih, angka buta huruf Al-Quran di Indonesia 65% katanya ya. Jadi 65% masyarakat Muslim nggak bisa baca Al-Quran. Nah, buat saya, ya memang saya menjadi sebagian yang 65% itu. Kemudian bertanya-tanya apa betul gitu ya. Nah, maka ketika pertanyaan ini harus terjawab, tidak bisa terjawab hanya lewat sebuah survei. Kalau ingin penyelesaian secara menyeluruh, maka harus diawali dengan sebuah proses sensus. Nah, ini yang kemudian membedakan gerakan kami dibandingkan gerakan mungkin yang lain yang sudah berjalan. Jadi penting mendapatkan sebuah data yang akurat tentang siapa saja yang masih belum bisa membaca Al-Quran, ya. Dan kemudian tentu kita tanya yang mereka yang berkenan dan mau bahkan antusias untuk bisa belajar, kita fasilitasi dengan menyediakan tenaga pengajar. Ya, tenaga pengajarnya berupa relawan-relawan guru mengaji yang kita siapkan khusus untuk bisa membimbing sampai bisa membaca. Nah, berarti setelah itu tuntaslah bicara tentang buta huruf, baru bisa dilanjutkan bagaimana mereka bisa membaca mulai dari bisa menjadi lancar, menjadi fasih, dan kemudian memahami makna dan mengimplementasikan dalam keseharian. Waduh, saya bicaranya cepat-cepat, mudah-mudahan bisa tetap dicerna dengan baik gitu ya. Nah, yang luar biasa, ini gurunya yang terpilih adalah dari Pangandaran, Pak Kiai Masud. Dan ketika saya coba searching gitu ya, begitu banyak talenta muda di Pangandaran yang punya kemampuan yang istimewa, termasuk ya produksi film, bahkan nanti konten-konten pembelajaran yang kita akan gratiskan untuk warga masyarakat seluruh Indonesia, ini akan kita buat dari Pangandaran gitu ya. Nah, jadi tentu kalau tidak nuwun gitu ya dengan Pak Bupati, dan saya percaya dengan visi misi Pangandaran ini akan mendapatkan juga dukungan penuh. Untuk itu mari kita simak ya sosok yang sangat istimewa yang hari ini berkenan hadir. Masya Allah, terima kasih Pak Bupati sekali lagi ya. Mangga Pak Bupati. Ya, tentu kami membutuhkan arahan ya, bimbingan dari Pak Bupati agar apa yang nanti mudah-mudahan bisa dijalankan di Kabupaten Pangandaran yang ini menjadi role model nasional, itu tentu bisa berjalan dengan baik dengan arahan dari Pak Bupati. Waktu dan tempat kami persilahkan, mangga Pak Bupati untuk bisa memberikan arahan kepada kami semua. Silakan Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Coach Hidayat, alhamdulillah saya kira bisa ketemu walaupun di dunia maya. Kita belum sempat ngobrol panjang lebar nih. Ya, yang saya hormati Mukarram Bapak Kiai Harun
Al-Aziz, yang saya hormati, saya panggilnya Pak Kiai Masud ini Kang Masud, dan santrinya saya lihat di belakang banyak. Yang saya hormati Pak Kemenag Kabupaten Pangandaran, dan tentu alhamdulillah saya kira hadir Pak Wakil Bupati Pak Ujang Kendin. Hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama tentu kita panjatkan syukur dan Allah Subhanahu wa taala, malam subuh yang berbahagia ini dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa dicurahkan buat junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian umat yang patuh dan taat padanya. Hadirin sekalian, yang saya risau adalah di dalam menuntaskan jabatan dalam rangka pengabdian, bukan pengabdian, tanggung jawab saya sebagai pemimpin yang Pangandaran adalah, ya, kalau membangun jalan ukurannya jelas lah, ya, dan sekian ratus kilometer jalan dibangun, cari duitnya, konsepnya, dan tiap tahun kita intervensi jelas, yang lain juga jelas. Justru di persoalan moral lah, di persoalan agama lah yang tentu paling sulit, ya, ukurannya apa, konsep programnya apa. Pangandaran mengaji, ajaran masuk sekolah adalah satu bagian yang penting yang kita lakukan dalam rangka pencapaian terhadap visi, dan di dalamnya ada misi kita meningkatkan kualitas keimanan dan dakwaan di masyarakat Kabupaten Pangandaran. Al-Mukarram yang saya hormati, Coach Hidayat yang saya hormati, dan salah satu contoh kasus saja, murid kita atau anak-anak kita dari SD sampai dengan yang di umum nih, dari SD sampai dengan SMA itu puluhan ribu orang. Mungkin ada 50.000 orang anak-anak kita. Ya. Kalau sekarang kita lihat yang datang ke masjid, ke madrasah, saya kira kurang dari 10%. Yang ngaji itu kelas 1 sampai kelas 5, Pak. Kelas 6 sudah tidak ngaji lagi. Ya, sudah dunianya lain, apalagi sekarang ada apa? Ada gadget, ada HP, mereka di sana. Ya, dunianya di sana. Jadi saya tidak ngomong dulu pemberantasan buta huruf, artinya orang-orang yang pemberantasan buta huruf itu orang-orang yang sudah pada usia lewat, belum memahami, belum bisa membaca Al-Quran, kira-kira begitu. Tapi yang tentu nanti kita cari cara, tetapi yang paling penting adalah yang saya lihat adalah bagaimana anak kita, generasi muda kita, ya, dan tentu menjadi keprihatinan kita. Nah, saya kira dengan ada Indonesia Mengaji atau Pangan Mengaji, ini yang harus kita kampanyekan, harus kita dorong terus. Kalau perlu kita nanti datang sekolah-sekolah, ya, Coach Hidayat, saya, Pak Wakil, Pak Kemenag, untuk ngajak kapan membuat satu langkah-langkah yang nyata, bagaimana mereka bisa memahami, membaca Al-Quran dulu, ya. Karena di rumahnya tidak mengaji, karena di lingkungannya tidak mengaji, dan saya akan itu banyak sekali, ya, dan saya akan banyak sekali. Nah, saya kira ini kewajiban saya, kewajiban Pak Wabu, yang paling fundament, tetapi susah, tidak gampang lah kira-kira. Kalau susah kan, tapi tidak gampang, perlu satu langkah-langkah. Nah, saya kira dengan sekarang ada Pangan Mengaji, saya hadir. Ya, Bu, tentu yang pertama silaturahmi dengan Coach Hidayat yang luar biasa ini. Beliau lulusan satu perguruan tinggi yang luar biasa, yang luar biasa, tetapi beliau tidak konsen, mungkin konsen, tapi konsen di dunianya, tetapi konsen juga bagaimana membaca memberikan motivasi sebagai inisiator, memberikan motivasi orang untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi Coach Hidayat, saya sih itu dulu lah, ya. Saya ingin kalau yang buta huruf dan sebagainya, saya kira harus langkah-langkah khusus. Tapi yang paling penting adalah anak-anak kita sebagai generasi penerus. Saya kira fundament
keimanan ketakwaan itu kan memahami Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Saya kira diawali dengan mereka bisa membaca dulu, baru nanti bisa memahami dengan baik. Jadi Pangandaran mengaji ini atau Indonesia atau lebih luas Indonesia mengaji ini atau katakan Pangandaran mengaji ini, ya bagaimana kita bisa datang ke ya tadi 50.000 anak-anak kita. 5% juga mungkin paling tinggi yang datang ke mengaji ke surau, ke masjid atau datang ke ke pesantren dan sebagainya. Saya kira ini garapan yang paling penting menurut saya, ya, dan kewajiban saya. Dan nanti saya berpikir ketika kemarin ada surat saya untuk hadir di momen yang berbahagia ini, saya bilang saya akan hadir untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Ya, apa Pangandaran mengaji kita ubah, apa AMS kita ubah lebih, atau kita fokuskan ke bagaimana memahami belajar bagaimana menjadi motivator, inisiator di sekolah-sekolah sehingga mau mereka membaca Al-Quran. Tentu ini yang harus digarisbawahi. Ya, saya tidak panjang, jabatan saya kan 2026. Kalau itu normal saja, tinggal 2022, 23, 24, 25, 24 tahun. 4 tahun, 3 tahun sekian. Dan apalagi kalau kepotong di 2024 karena ada pilkada serentak, maka hanya 4 tahun, 2 tahun lagi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya, menjadi satu jalan keluar ya terhadap kondisi yang ada. Coach Hidayat, Pangandaran ini republik yang unik. Jadi kalau di Langkah Pelancar Cigugur, maghribnya mengaji. Ya, orang di surau baca Al-Quran, ya, lantunannya merdu, menyejukkan. Tapi kalau di Pangandaran sini, di daerah Pangandaran, mungkin Batu Karas, ya Batu Hiu, itu maghribnya bukan mengaji, maghribnya joget-joget. Kan unik. Artinya, dan penduduk kita ada 426.000, ya. Sampai hari ini sudah hampir datang, sudah di atas 3 juta orang. Bagaimanapun ini akan bersinggungan dengan umat dari sisi apapun, ekonomi, budaya, kultur, termasuk moral umat. Nah, saya kira tentu yang menjadi pemikiran saya di pemerintahan adalah bagaimana ya dampak yang ditimbulkan ini tidak merasuk ya yang jelek-jeleknya. Ya, dan tentu yang kedua perlu dipagari. Tahu dirinya aku Muslim, aku Islam, ada kewajibanku ya bagaimana mensikapi berbagai dinamika yang ada sebagai daerah wisata. Nah itu yang paling penting, Coach. Ya, jadi saya mudah-mudahan nanti Kang Masud kita ajak ngobrol ya bagaimana mengkolaborasikan suatu kebijakan dengan apa yang sudah sudah pengalaman yang dipunyai oleh Kang Masud dan kawan-kawan di Pangandaran mengaji, ya saya kira nanti kita lakukan. Saya kira itu Coach Hidayat, terima kasih ya, dan tentu saya Pak Wabub bisa hadir ya bersilaturahmi, lama juga dengan Kang Masud tidak ketemu. Teman Pangandaran juga lama tidak ketemu. Ya, terima kasih. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Bupati, ada hal yang menarik ya, yang mudah-mudahan seperti tadi Pak Kiai Masud sampaikan bahwa ada kesempatan untuk Pangandaran saat ini, karena yang menyambut baik program ya, karena chapter pertama di Indonesia Mengaji ini adalah Pangandaran ya, Pangandaran. Nah, saat ini Indonesia Mengaji sedang mencoba sebuah role model pemberantasan buta huruf. Yang ini perlu dukungan yang sangat intensif tentu dari pemimpin di berbagai tingkatan. Saat ini di Kota Bandung, ya, karena saya tinggal di Bandung ya, alhamdulillah ada satu role model, satu kecamatan
Kecamatan Sukajadi, Pak Bupati di Kota Bandung, kita mulai dengan upaya pemberantasan buta huruf secara terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Walaupun tetap harus dibuat role modelnya. Kecamatan Sukajadi itu ada 130.000 warga, ada 33.000 kakak. Yang menarik saat ini kita sedang lakukan, pertama tahapannya adalah rekrutmen relawan. Rekrutmen relawan, kita training relawannya. Relawan ini yang kemudian melakukan sensus. Jadi mereka mendatangi warga, tentu. Nah, ini yang menarik adalah dukungan dari Pak Camat, ya, dari tentu pemerintah setempat yang akan memperkuat, karena kehadiran para relawan ini mensensus ini kan sensitif gitu ya. Tetapi tentu dengan resmi bahwa ini juga didukung penuh oleh pemerintah setempat, oleh Pak Camat gitu ya. Ini relawan menjadi mudah dan diterima dengan baik. Kabar baiknya adalah warga membuka pintunya lebar-lebar gitu ya. Nah, proses sensus dilakukan. Jadi kita lakukan sensus untuk mendapatkan data siapa saja yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, itulah yang menjadi kemudian fokus utama. Alhamdulillah sensus sudah berjalan gitu ya, sensusnya sudah berjalan, dan kita juga rekrut guru mengaji, relawan guru mengaji. Mereka orang-orang yang kemudian sejak awal kami sudah sampaikan tidak ada rupiahnya gitu ya. Kalau ngejar rupiah di sini capek karena memang tidak ada. Tetapi kalau mengejar keridhaan Allah, insya Allah ya ini akan menjadi jalan untuk bisa sama-sama nanti ketemu di surganya Allah. Maka mari yuk dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk membantu warga yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah ternyata Pak Bupati sambutannya baik. Guru-guru mengaji ini luar biasa gitu ya. Mereka dengan senang hati menjadi relawan, dan setelah sensus ini selesai dilanjutkan dengan pendampingan. Jadi para guru ngaji terjun ke lapangan mendampingi warga sampai betul-betul bisa membaca, dan kita targetkan 20 kali pertemuan harus sudah bisa membaca gitu ya. Nah, insya Allah ini masih berproses gitu ya. Kalau dana ini ya ini hanya program pemerintah, berat anggarannya sangat besar karena kami sudah hitung satu RT itu dengan tenaga relawan bisa 25 juta gitu ya. Maka yang paling penting adalah keterlibatan warga masyarakat, ya, keterlibatan tokoh masyarakat, warga masyarakatnya gitu ya, dan tentu pemerintah. Jangan hanya ini menjadi tugas pemerintah karena anggarannya menjadi sangat berat kalau ini ditimpakan kepada pemerintah. Tetapi partisipasi warga. Nah, alhamdulillah sekarang berjalan gitu ya, berjalan di Kecamatan Sukajadi, dan mudah-mudahan bisa disambut baik di Pangandaran, karena akan menjadi kabupaten pertama nih yang sangat serius dalam upaya pemberantasan buta Al-Qur'an. Mudah-mudahan nanti insya Allah saya tunggu kapan Bupati berkenan bisa kami kunjungi ya untuk silaturahim dan kemudian membahas hal-hal yang mudah-mudahan bisa dikolaborasikan, sinergikan dengan senang hati kalau bisa melihat ya Pangandaran bukan hanya indah ya, indah alamnya dan sebagainya, tetapi secara spiritual juga luar biasa karena warga masyarakat yang mayoritas muslim tentunya bisa mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, bisa mempraktekkan dalam keseharian. Baik, terima kasih Pak, sekali lagi Pak Bupati. Coach Hidayat, sebentar ya. Yes. Saya kira Bupati, saya hadir justru untuk itu malam ini. Jadi untuk itu, sehingga nanti saya kira Kang Masud, Pak Kemenak, Pak Wakil, nggak usah terlalu lama. Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis saya konsentrasi di pemantauan Pilkades Kabupaten Pangandaran. Jumat, kalau tidak berkeberatan, Kang Masud, nanti dengan kalau syukur-syukur Coach Hidayat bisa hadir dari Bandung ke sini, kita kumpul lah ya. Apa yang disampaikan oleh Coach Hidayat, saya kira memobilisasi orang untuk mau baca Quran, itu yang kita harus cari. Ya, harus kita lakukan kan begitu. Nah, polanya seperti apa itu yang harus kita komunikasikan dan didiskusikan. Senin depan lah atau Selasa paling lambat kita sudah harus ketemu untuk apa yang disampaikan. Kalau perlu kita start dibanding ke mana? Kota Bandung ya. Kota Bandung tadi kecamatan apa yang sudah berjalan, sehingga nanti itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ya, saya kira relawan-relawan guru ngajinya nanti kita inventarisir, langkahnya seperti apa ke bawah dan sebagainya, ke sekolah seperti apa. Karena kita punya ajaran masuk sekolah tuh, itu bisa kita gunakan untuk mereka ke sekolah lebih kepada untuk memberikan pembelajaran mengenai baca Quran ya kepada anak-anak kita di sana.
Saya gitu coach. Jadi saya nunggu mungkin Selasa kita sudah ketemu untuk kita bahas. Terus jangan terlalu lama, kalau sudah bahas, sudah ketemu. Siap. Saya dengan Kang Masud dengan Pak Wakil ke Bandung, bagaimana pola itu dilakukan, ya apa di Bandung bandel-bandel, yang bandel-bandel gimana menanganinya dan sebagainya, ya termasuk anak-anak kita yang di sekolah nih, ya anak-anak kita yang sekolah. Jadi nanti motivasinya seperti apa, ya, dan saya kira kalau kebijakan pemerintah daerah, kekuasaan ini terus bersama-sama dengan para ulama, saya kira ini bisa kita lakukan dengan baik. Biar saya tidak terlalu jenuh ngurusin jalan, jembatan. Ya, jadi ada apa sesuatu yang bisa kita banggakan. Saya kira itu Coach Hidayat, Kang Masud, Siap. Insya Allah. Pak Wabub. Terima kasih. Insya Allah diprioritaskan Selasa, saya kosongkan semua agenda, langsung Senin berangkat ke Pangandaran. Insya Allah, Bismillah, Insya Allah. Pak Bupati, terima kasih banyak ya, karena mudah-mudahan ini jadi jalan jihad bersama, kita sama-sama meninggalkan legacy positif gitu ya. Ya, mudah-mudahan bukan hanya mulia di pandangan manusia, tapi yang paling utama mulia di pandangan Allah, karena dalam waktu ya yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa berkontribusi walaupun ya tidak sangat besar, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif dan bisa menular di seluruh wilayah lain di seluruh Indonesia. Sekali lagi Pak Bupati, insya Allah kami dan tim nanti berkunjung ke Pangandaran di hari Selasa, ya, jadi insya Allah Senin sudah berangkat supaya pagi atau di waktu yang nanti Pak Bupati siapkan kami bisa hadir. Hatur nuhun, sekali lagi terima kasih banyak. Dan saya ingin menyapa bintang tamu kita yang hari ini, Masya Allah ya, istimewa. Selain Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, ya, ada Pak Kepala Kemenak, dan juga tentu Pak Kiai Haji Harun Al-Aziz. Nih, tadi saya sudah sampaikan gitu ya, sebuah tanda tanya besar gitu ya, yang saya yakin ini juga di masyarakat bisa menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Saya usia udah nggak muda nih, apa penting belajar baca Quran lagi gitu ya. Nah kalau saya alhamdulillah ada beberapa hal ya yang COVID ini bagi saya adalah berkah, anugerah gitu ya. Ketika COVID, banyak adik-adik kelas, teman-teman yang Masya Allah Allah panggil gitu ya, sudah check out lebih dulu. Saya berpikir kalau Allah panggil saya sekarang, saya belum bisa baca Quran dengan lancar. Dulu saya di ITB bacanya tebal-tebal tuh ya, ilmu-ilmu kedokteran, karena saya di farmasi gitu ya. Itu bukunya tebal-tebal, saya baca. Quran yang nggak setebal itu nggak pernah saya baca gitu ya. Kenapa nggak saya baca? Karena saya nggak bisa baca. Nah, apa penting gitu ya membaca lagi, sementara mungkin waktunya sudah orang Sunda mah samporet gitu ya, udah mepet nih kalau masih harus belajar baca lagi yang panjang gitu ya, apalagi metode IKO misalnya 6 bulan baca, waduh belum tentu juga bisa selesai gitu ya, jangan-jangan tetap nggak bisa baca, dulu aja waktu masih muda nggak lancar, apalagi yang sudah nggak muda. Nah ini mudah-mudahan bisa terjawab ya oleh bintang tamu kita dan mungkin di kesempatan kali ini yang biasanya kita ada ngaji ya, baca Quran, kemudian para peserta bisa mengikuti, tetapi saya tetap ingin membatasi waktu kita maksimal di jam 6 lewat jam 6:05 gitu ya. Sehingga sepertinya untuk kesempatan kali ini mohon maaf, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan keinginan Bapak Ibu yang mau membaca dan dikoreksi, tetap merekam audionya atau videonya dan kemudian dikirimkan ke Telegram. Kita buat nanti Pangandaran Mengaji ya, Pangandaran Mengaji ada Telegram, channel Telegram di situ atau grup Telegram. Jadi bisa dikirimkan ke situ sehingga nanti bisa dikoreksi oleh Pak Kiai gitu ya. Inilah hebatnya ada di zaman teknologi canggih. Jadi kalaupun sekarang tidak punya kesempatan untuk baca, tapi nanti semuanya bisa mengirimkan videonya surat An-Nisanya ayat 67. Sahabat-sahabat bisa mengirimkan audio dan videonya dan nanti bisa dikoreksi oleh Pak Kiai Masud. Menyapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Mute kan ya, Wak? Dibuka udah ya? Belum dibuka Ahmad, itu. mohon dibantu dibuka.
Ya, Belum sudah. dibuka. Sudah? Masya Allah. Maka Pak Kiai, arahan bagi kami semua, bagi kita semua, mungkin juga bisa menjawab tadi, penting nggak sih Pak Kiai masih belajar baca Quran kalau untuk yang usianya udah 40 atau di atas 50, jangan-jangan nggak penting lagi gitu, udah kelewat gitu. Maka Pak Kiai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Badai simpel baik dipayun ngahaturkeun sewun hun. Sareng ka aya ngadukung ku ayana ieu acara. Utami pangaran mengaji, kami dina cara memperbaiki beberapa masalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Untuk pelaksanaan yang sudah lanjut usia, kita simak iqra'ul Qur'ana ma tayassar. Anu gampang-gampang baik gitu asan. Terutama suratul Fatihah. Ieu sadaya salaras nama anu pantos sapu semua balelol baik masalah Fatihah. Naon margina anu wajib sanaosna barika anu pantos sepuh dina wajib hukumna membaca Al-Qur'an. Terutama nu paling wajib adalah baca Al-Qur'an diajikeun suratul Fatihah. Naon margina margi urang tingali dawan Rasul la sholata illa man lam yaqra bi Fatihatil kitab. Teu sasolatna jalmi anu teu maoskeun ayat Al-Qur'an suratul Fatihah. Naon margina ayat tasabuh dina ieu kaena maos nama namung teu sae dina masalah kaena terutama dina masalah kaena huruf masalah huruf sareng saja bisa jabina mawi dina ieu tetap hukumna wajib walaupun sanesna sepuh wajib masukkan. Naon margina tadi kan mata ya sareng gamping bae ka sepuh gampil pisan. Nah itu masalah ikhlas sareng sajabina margi dina ieu kawan naon ieu teh salarinya teh kahiji panginten carana payunkeun dina ieu supados aya sifat targhib aya sifat cinta dina manah kana membaca Al-Qur'an dawan Rasul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dina inah mah itu maca surat Ikhlas, surat Mas sanes-sanes anu gampil insyaallah naon mari kada diawaskeun dawan Rasul barang Al-Qur'an fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabi karena insyaallah di hari kiamat akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembaca Al-Qur'an. Itu suatu targhib dina harap ini pada sepuh pada anom insyaallah. Kedua Rasul ngadaun man qura harfan min kitabillah fal hasanatun wal hasanatu asyru amsalihha la aqulu Alhamdulillah sabda Rasulullah SAW barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya adalah satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim itu juga sudah mendapat 30 kebaikan. Motivasi untuk mendorong semua masyarakat atau tingkat muda atau sampai masalah lansia itu insya Allah kalau betul-betul sudah ada iman yang keyakinan yang insya Allah akan dibaca yang gampang-gampang aja. Terutama alhamdulillah sekarang sudah ada suatu pendidikan PAUD. Saya mendukung luar biasa masalah PAUD dan ini tingkat anak-anak umur 5 tahun subhanallah. Saya di sini ada suatu pendidikan adalah pendidikan PAUD. Dalam itu mudah-mudahan insya Allah dengan pertemuan ini, dengan ada masalah acara ini, dengan ada masalah program ini, mudah-mudahan kita wasilah menjadi penerapan antara untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an dan bermakna Al-Qur'an. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja.
atur nuhun karena Amin, Masya Allah. ngadukung pisan dina hal ieu. Mudah-mudahan insya Allah ngajikan masalah program DMI Takmilul Masjid dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Pak Kiai betul sekali. Jadi ada hal yang menarik sebelum nanti saya mau di penghujung ya, bintang tamu kita yang narasumber utama ya, Pak Kepala Kemenak, Bapak Dr. Haji Supriyatna. Jadi pada saat saya lulus dari ITB waktu itu, saya pengen berbuat baik gitu ya. Nah, salah satu yang saya pikir, kalau saya mau berbuat baik, saya harus kaya raya. Maka saya jadi pengusaha gitu ya. Saya langsung jadi pengusaha. Kenapa? Karena dengan jadi pengusaha, saya kaya, saya bisa bagi-bagi uang gitu ya, bisa bagi-bagi ya ke orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang saya terjemahkan waktu itu berbuat baik. Tapi begitu saya menyimak gitu ya, menyimak yang tadi Pak Kiai sampaikan gitu ya, bahwa ternyata baca Quran itu satu huruf, ya dilipat gandakan jadi 10. Satu huruf saja 10 kebaikan. Berarti mau berbuat baik, itu ternyata mudah ya, baca Quran saja kan begitu. Masya Allah. Ini yang harusnya menjadi motivasi, betul seperti Pak Kiai sampaikan, menjadi motivasi buat kita semua, dan Allah Maha Adil. Jadi kalau berbuat baik itu hanya domain orang-orang kaya, karena mereka punya uang dan mereka bisa berbagi, bagaimana dengan yang tidak mampu? Justru karena Allah Maha Baik, gitu ya, maka Allah mudahkan untuk kita berbuat baik. Salah satunya dengan membaca Al-Quran saja. Betapa banyak kebaikan yang bisa kita perbuat. Bahkan ya, ini mudah-mudahan bisa terjawab juga oleh Pak Kepala Kemenak ya, bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian katanya orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya sebaik-baiknya. Nah, kita mau simak dari penjelasan dari Pak Dr. Haji Supriyatna, Pak Kepala Kemenak Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum, Pak Kepala, Pak Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Iya Pak, terkait dengan yang sempat ya barusan saya sampaikan, barangkali bisa dibantu Pak, karena ini yang akan menjadi motivasi bersama gitu ya. Ternyata sebaik-baiknya manusia salah satunya adalah yang membaca Al-Quran dan kemudian mengajarkan. Nah, seperti apa? Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama gitu ya, saya cuma menyimak itu sepenggal gitu ya. Nah, mungkin bisa dapat penjelasan utuh dari Pak Kepala Kemenak. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhtaramun wal muhtaramun rahimakumullah. Wabil khusus Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pangersawa, Pak Kiai Syarun, khusus narasumber kita Pak Kiai Mas'ud dan kos yang luar biasa Pak Muhammad Hidayat rahimakumullah. Tidak ada alasan bagi siapapun umat Islam yang tidak belajar, memang sumber dari segala sumber kehidupan hukum adalah Al-Quran. Apalagi kalau dikaitkan dengan penjelasan Pak Kiai Harun bahwa betul salah satu rukun di dalam pelaksanaan sholat adalah baca Fatihah. Ketika Fatihahnya baik, otomatis berimplikasi kepada ketidak terpenuhinya. Ketika tidak terpenuhi, maka jelas batal sholatnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan kepada siapapun tidak melihat usia untuk terus belajar Al-Quran. Apalagi mohon maaf, kami di Kementerian Agama tentu merupakan leading sektor kami, pembangunan bidang keagamaan, plus di dalamnya bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu program Indonesia Mengaji adalah program yang sangat luar biasa dalam rangka tahsinul Al-Quran kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pangandaran. Lebih-lebih kalau ingin memberantas baca Al-Quran khususnya, bukan berarti orang dewasa insya Allah mungkin bisa membaca Al-Quran, tetapi kalau tahsinul Quran ini yang jarang begitu. Kalau hanya sekedar baca, insya Allah masyarakat Pangandaran insya Allah pada bisa membaca. Tetapi kalau masuk kepada tahsinul Quran, membaca Quran yang baik, makhorijul hurufnya, sifat hurufnya, ahkanul hurufnya dan lain sebagainya,
termasuk cara berhenti dan tidak berhentinya atau wakaf dan wasolnya, ini sangat jarang, sangat jarang. Kecuali orang-orang tertentu yang memang benar-benar belajar seperti Pak Kiai Mas'ud ini. Oleh karena itu, saya mengajak sekali kepada seluruhnya, wabil khusus keluarga besar Kementerian Agama, karena walaupun bagaimana nanti tentu akan menjadi narasumber di daerahnya masing-masing. Nah, ini penting sekali untuk mengikuti. Dan saya selalu mengajak kepada kawan-kawan melalui surat ajakan seluruh pegawai Kementerian Agama dan keluarga besar Kementerian Agama supaya ikut serta. Kemudian memang Pak Bupati, tidak semua anak kita masuk pesantren, tidak semua anak kita juga masuk madrasah diniyah, tetapi ada satu hal yang tidak mungkin mereka meninggalkan, yaitu pendidikan agama Islam di sekolah. Di sekolah itu pasti, karena memang masuk kurikulum. Pendidikan agama Islam masuk kurikulum yang wajib diikuti oleh seluruh anak bangsa, anak didik kita. Sehingga tidak mereka pasti akan mengikuti pelajaran PAI. Insya Allah mungkin guru PAI bisa diberikan stressing untuk lebih menekankan bagaimana anak kita di sekolah membaca Al-Quran yang baik. Nah, ini satu instrumen yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap anak karena PAI masuk kurikulum. Kalau madrasah ini dan apalagi gitu. Oleh karena itu untuk menyisir supaya anak ada kemampuan untuk baca Al-Quran minimalnya, maka ini ada di sekolah, baik di SD, di SMP, di SMA. Itu sangat luar biasa program ajengan masuk sekolah, membantu guru PAI yang spesifikasinya membaca Al-Quran. Saya rasa itu, terima kasih. Persoalan betapa pentingnya tahsinul Quran, saya rasa Pak Kiai sudah menjelaskan. Apalagi bagi siapapun umat Islam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihil Quran, itu jelas hukumnya. Terima kasih, saya rasa itu. Mobil khusus Pak Bupati, Pak Wakil, luar biasa. Kami sangat disupport oleh Bapak. Mudah-mudahan ini memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Kemenak. Sebelum ditutup dengan doa khatmil Quran, barangkali ada yang mau disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, Bapak Haji Ujang Indrawan. Closing statement sebelum ditutup dengan doa khatmil Quran yang dipimpin oleh Pak Yai Mas'ud. Mangga Pak Wabub, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wasyukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kiai Arif, Pak Kiai Mas'ud, Pak Menag, Coach Hidayat, apa yang disampaikan oleh para narasumber bahwa kaitan dengan membaca Al-Quran sama dengan ilmu-ilmu yang lain, Pak. Ya. Malah ini lebih, ya. Kalau saya menganggap bahwa di dalam hukum itu ada yang disebut wajib, ada yang disebut sunnah. Ya, kaitan dengan membaca Al-Quran ini, saya mengatakan bahwa ini adalah hukumnya adalah pardunya pardu ain malah kalau menurut saya. Kalau dikaitkan dengan bahwa membaca surat Al-Fatihah itu adalah hukumnya rukun. Ya, artinya ini hal yang sangat penting. Jadi kita, Pak Bupati dan saya tentu saja sebagai Wakil Bupati bukan hanya memberikan kebijakan, tapi kita juga harus memberikan tauladan, harus memberikan contoh bagaimana membaca, kita harus bisa memasyarakatkan Al-Quran. Agar Quran ini bisa memasyarakat, dicintai oleh masyarakat, oleh umat Islam, maka harus diawali dengan membaca yang benar. Ya, nanti kalau sudah membaca yang benar, kita kita membaca setiap hari minimal setelah maghrib, setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, dari seninya itu akhirnya kita akan
akan menjadi nyandu lah, kira-kira begitu bahasa lainnya ya, akan nyandu. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Quran sehari saja, itu sama seperti sholat, akan merasa sesuatu yang hilang, kira-kira begitu. Jadi untuk sampai kepada arah sana tentu saja kita wajib, hukumnya wajib fardhu ain untuk bisa mempelajari membaca Al-Quran secara benar, baik dari sisi makhraj hurufnya, tajwidnya maupun sifat hurufnya. Itu jadi kami dari pemerintah Kabupaten Pangandaran mendukung secara penuh dengan Pak Bupati. Ini adalah suatu program yang baik. Insya Allah kita akan memasyarakatkan bagaimana agar masyarakat mencintai membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Hidayat rupanya ada gangguan. Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Menag, Wah Haji Harun, rupina sampailah pada penghujung acara biasana talaki namun ieu waktosna rupina mohon maaf para pecinta Al-Qur'an yang sudah biasa ini se-Indonesia, ada yang dari Sumatera juga ikut ayatan untuk talaki Al-Quran yang luar biasa. Mohon maaf pagi hari ini, subuh ini, karena kami harus berbincang-bincang banyak dengan para pemimpin di Pangandaran, orang-orang yang penting di Pangandaran. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah ada umur panjang di hari Kamis ngartis ya bersama para artis, dan juga Selasa khusus untuk chapter Pangandaran. Mari kita bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil, Panjang Yuswa bisa membersamai kami. Walaupun hanya dengan hadir saja, insya Allah akan menjadi magnet tersendiri. Karena yang baca itu nggak dipaksa, yang dibaca yang pertama saya talaki mereka, kemudian ada yang mau baca ya baca. Kemudian kita koreksi sedikit ya. Alhamdulillah dari Bandung ada yang dari 0 sampai hari ini kurang lebih 6 bulan sudah fasih baca Al-Quran. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan doa khatmil Quran bersama-sama. Para santri mohon. Allahumma warhamna bil Quran waj'al lana